Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Resilient, tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari langsung saja kita akan buka Alkitab kita bersama-sama di dalam kitab 2 Samuel pasal 23, kita akan baca ayat 8 bagian A saja. Sekali lagi 2 Samuel 23 ayat 8 bagian A. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Support System. Ya, puji Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu. Dan kita akan terima pesan serta berkat-berkat Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Ya Bapak Ibu, di dalam perikop ini kita dapat menemukan banyak sekali nama-nama tokoh atau orang, yaitu di mana nama-nama ini adalah merupakan pahlawan-pahlawan yang mengiringi Raja Daud. Nah, perikop ini selain menuliskan daftar nama-nama pahlawan Daud, tetapi juga menjelaskan kisah-kisah tentang apa saja yang telah dilakukan oleh para pahlawan itu ketika mereka mengiringi Daud. Dalam perikop ini juga terdapat banyak tempat-tempat atau daerah-daerah di mana para pahlawan Daud ini melakukan pekerjaan mereka. Dan daftar nama-nama pahlawan yang mengiringi Daud yang kemudian dituliskan di dalam perikop ini kemudian dapat menunjukkan kepada kita yang membacanya tentang betapa kuatnya militer atau tentara yang menopang pemerintahan Raja Daud pada saat itu dan juga yang mengiringi dia, menyertai dia. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan dalam pembacaan kita Bapak Ibu. Dan kemudian apa interpretasinya? Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini atau dari informasi ini, yaitu tentang pahlawan-pahlawan Daud. Dalam perikop ini Bapak Ibu kita dapat melihat sendiri bagaimana ada begitu banyak pahlawan pasukan tentara yang membantu Daud. Dan namanya pahlawan tentu mereka bukanlah orang biasa dan bukan orang yang juga sembarangan khususnya dalam hal kekuatan fisik. Mereka semua adalah orang-orang yang terlatih, orang yang terampil, orang yang gagah perkasa dan orang yang sangat diandalkan, dipercaya oleh Daud. Hal ini tentunya menjadi suatu berkat tersendiri bagi Daud selama masa pemerintahannya dan juga ketika dia melakukan aktivitasnya juga banyak dibantu oleh para pahlawan-pahlawannya ini. Dan inilah yang akan kita pelajari bagaimana Daud memiliki banyak support system ya, yaitu melalui pahlawan-pahlawannya ini. Nah, support system itu sendiri Bapak Ibu berasal dari bahasa Inggris yang memiliki banyak pengertian. Di antaranya yang pertama yaitu orang-orang terdekat yang selalu siap memberikan dukungan emosional dan juga dukungan dalam bentuk tindakan nyata. Ada juga pengertian lain yaitu hubungan timbal balik yang bersifat saling membantu dan juga saling menguntungkan satu sama lain. Support system juga memiliki pengertian orang-orang yang dapat membuat kita merasa nyaman dan aman sehingga kita bisa kemudian melakukan banyak hal dengan orang tersebut ya, dan kita percaya dengan orang tersebut. Nah, para pahlawan yang dituliskan di dalam perikop ini adalah support system bagi Daud karena mereka yang mendukung, mereka yang membantu dan bekerja bahkan mengabdi kepada Daud. Tentunya memiliki support system dalam hidup merupakan juga sesuatu yang penting dan juga sangat baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, kita akan belajar dari Daud Bapak Ibu bagaimana dia bisa memiliki support system. Ya, bagaimana Daud ini bisa begitu banyak pahlawan yang membantu dan mengabdi kepada Daud. Bagaimana caranya supaya kita pun juga bisa mengalami hal yang sama dengan Daud, bisa punya banyak support system. Orang-orang terdekat yang siap membantu kita, yang membuat kita nyaman di sekitar kita. Kita belajar ya alasan ya kenapa kemudian Daud ini bisa memiliki banyak support system, yaitu karena Bapak Ibu perlakuan yang baik dari Daud. Ya, Daud bisa punya banyak orang yang mengabdi kepadanya, yang kemudian membantu dia menjadi
pendukung bagi Daud, yaitu karena perlakuan yang Daud yang baik kepada mereka. Kita perlu ketahui Bapak Ibu bahwa para pahlawan ini bukan berasal dari kalangan militer atau tentara elit sejak awal, ya, tetapi mereka adalah orang-orang buangan yang dikumpulkan dan kemudian dibentuk, dilatih oleh Daud. Saat melarikan diri dari kejaran Raja Saul, Daud lari dan kemudian bersembunyi di Gua Adulam. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau mengetahui kisah ini. Nah, di sana Daud ini mengumpulkan orang-orang yang tertekan, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang dikejar utang piutang, ya. Mereka berkumpul bertemu dengan Daud dan Daud pilih mereka, ambil mereka dan dilatih dan dibentuk. Bapak Ibu bisa melihat kisahnya di dalam kitab 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dan ketika mereka bertemu, mereka berkumpul ya dengan antara Daud dengan orang-orang yang ada di Gua Adulam itu, walaupun latar belakang mereka tidak baik, tetapi Daud tidak membuang mereka. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Daud ini melatih dan menanamkan karakter, keberanian serta iman kepada orang-orang tersebut. Ya, dari orang yang lemah, dari orang yang bermasalah dan orang buangan, tapi kemudian ditampung oleh Daud, dikumpulkan, ditempa, dibentuk, dilatih menjadi satu pasukan militer atau tentara elit atau pahlawan-pahlawan yang hebat. Nah, lalu pada akhirnya kemudian Bapak Ibu ketika mereka diterima oleh Daud dan kemudian dilatih dengan sedemikian rupa menjadi pribadi yang lebih baik, lalu akhirnya dari perlakuan yang baik ya dari Daud inilah kemudian orang-orang ini ya kemudian menjadi support system juga bagi Daud. Karena di Gua Adulam mereka dilatih oleh Daud, hubungan Daud dengan orang-orang ini kemudian menjadi sangat dekat, sangat erat. Dan pada akhirnya mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang hebat yang membantu Daud ya, mengiringi Daud. Mereka rela mengabdi kepada Daud, bahkan sampai mempertaruhkan nyawa mereka ya untuk Daud, dan Daud sangat menghargai pengorbanan mereka itu. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar dari kehidupan Daud tentang bagaimana dia yang memperlakukan orang lain dengan baik sehingga dia juga akhirnya bisa memiliki banyak support system dalam kehidupannya. Ada satu ayat di dalam Matius 7 ayat 12 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan demikian Bapak Ibu. Perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Nah Bapak Ibu, seperti yang dituliskan di dalam ayat ini ya, lebih singkatnya lagi jika kita kaitkan dengan support system, kalimatnya akan jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, jika kita ingin memiliki banyak support system, maka kita pun juga harus menjadi support system bagi banyak orang. Ya, jika kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan benar, ya, maka orang lain pun juga akan melakukan hal yang sama terhadap kita. Dan di ayat ini juga sudah menasihatkan kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kalau kita ingin banyak support system dalam kehidupan kita, kita pun juga harus memperlakukan orang lain dengan baik, kita pun juga harus menjadi support system bagi orang lain. Dan ini yang sudah dipraktekkan, dilakukan oleh Daud. Daud memperlakukan orang lain dengan baik dan akhirnya orang tersebut juga membalas kebaikan Daud dengan memperlakukan Daud dengan baik dan mereka saling menjadi support system satu sama lain, memberi dukungan, memberi bantuan, ya, kemudian menjadi tempat yang aman dan nyaman satu dengan yang lain. Mereka bisa berhubungan dengan erat, dengan karib satu sama lain. Ya, tentunya itu mendatangkan sukacita bagi kehidupan kita saat ada orang-orang terdekat kita yang kemudian jadi pendukung kita, ya, jadi satu penolong bagi kehidupan kita. Dan kita pun juga harus menjadi berkat bagi orang lain, menjadi penolong, menjadi support system juga bagi orang lain. Dan tentunya itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan kemudian aplikasinya Bapak Ibu, kemudian bagaimana kita memperlakukan orang lain ini dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Apa isi firman Tuhan? Ya, apa nasihat firman Tuhan supaya kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Kita akan melihat Bapak Ibu, ada beberapa ayat yang akan saya bacakan. Memperlakukan orang dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama dalam Efesus 4 ayat 32. Di sana dikatakan kita harus ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dan kemudian dalam Roma 12 ayat 10.
Firman Tuhan juga mengajarkan untuk saling mengasihi ya sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat ya. Dan dalam Filipi 2 ayat 4 juga mengajarkan untuk kita tidak hanya memperhatikan kepentingan diri kita sendiri, tapi juga kepentingan orang lain ya, mementingkan juga menghargai kepentingan orang lain. Jadi tidak egois ya, tapi kemudian kita bisa ramah dan juga kemudian melakukan hal yang baik untuk kebaikan orang lain ya. Jadi tidak hanya untuk diri kita selalu, tapi juga untuk orang lain. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik. Nah Bapak Ibu, dari renungan firman Tuhan ini kita mau belajar. Mari kita mau jadi support system bagi orang lain, supaya kita pun juga bisa punya support system, yaitu orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Dan support system itu tentunya akan mendatangkan kebaikan bagi kita Bapak Ibu, dan Tuhan pun menghendakinya ya. Tuhan rindu kita bertumbuh bersama-sama dan juga saling memberkati satu dengan yang lain. Dan jangan khawatir, Roh Kudus pasti membantu kita. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk bisa menjadi support system bagi orang lain, dan Roh Kudus pun akan juga menggerakkan orang lain untuk menjadi support system bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dari renungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ini doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi support system bagi orang lain. Dan kami percaya Tuhan pun juga menyediakan support system bagi kami untuk menguatkan kami, membantu kami, supaya hidup kami pun semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Mu yang besar telah melahirkan kami kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, tersimpan di surga bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami aminkan kebenaran firman-Mu, kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.